siapa sih orang di belakang yang selalu support Mama Lita? Kalau dulu karena masih ada almarhum suami, pasti almarhum suami, keluarga gitu-gitu. Masakan yang pertama kali kalau ingat ya, coba ingat-ingat dulu. Ingat dong. Oh iya oke. Pertama kali masak apa bisa bikin sendiri? Tumis pare. Emang tumis pare itu ini ya, apa makanan khas Banjar? Enggak sih, kayak emang suka aja dari dulu suka pare. Suka pare. Pahitnya kebawa lagi ke hidup. Oke, tapi kalau misalnya ngelihat ini kan anak 3 nih, gitu. Mereka tuh suka ngelakuin hal romantis nggak sih? Iya. Wanita gitu. Iya lagi iya. Semuanya. Semuanya, even yang paling gede pun gitu ya. Iya. Apa sih kalau boleh tahu yang mereka lakuin? Biasanya nih yang Mama Lita tuh kayak, aduh sweet banget ya anak-anak gue gitu. Kalau yang pertama, tapi kan sekarang kalau yang pertama kan aku misah ya, dia kan pesantren. Jadi paling ya kalau pas telepon atau apa gitu kayak bilang aku sayang mama gitu-gitu. Kayak nggak malu ngungkapin gitu loh. Yang kedua juga gitu. Bahkan yang kedua kalau malam mau tidur kayak good night mama gitu. Terus kalau pulang sekolah tuh, kalau mau berangkat sekolah misalnya kayak pagi, berangkat sekolah dulu ya, kayak love you gitu-gitu nggak pernah ketinggalan. Nah kalau yang ketiga, udah deh itu semuanya dah yang paling kecil si cewek. Oke, kadang kan udah sukses sekarang ya. Dulu tuh katanya, bener nggak sih seorang Mama Lita ini pernah nggak lulus tamat kuliah? Iya benar. Aku tuh bandel soalnya. Hah? Bandelnya apa? Bolos sekolah? Kayak suka menganggar pelaturan gitu loh. Pas SMP itu aku pernah inget banget, rok aku tuh sampai disobek sama guru aku, terus aku di sekolah pakai sarung cowok. Temen cowok. Kriteria seorang Mama Lita untuk pasangan, ada nggak sih kalau misalnya boleh tahu gitu kan? Fadi Iskandar gak sih? Please welcome Mama Lita. Hai. Hai. Apa kabar? Baik. Jadi canggung ya. Iya. Oke, kita kedatangan Mama Lita. Mungkin kalian pasti pasti semua udah pada tahu ya bahwa Mama Lita ini adalah jebolan dari MasterChef Indonesia season 5, bener ya? Benar. Season 5 terus abis selesai ibaratnya kayak lulus dari MasterChef, abis itu buka tudung saji Mama Lita. Kok tahu sih? Tahu lah. Siapa nggak tahu Mama Lita? Ini enaknya, aku tuh awalnya bingung gitu. Aku manggilnya Mama Lita, Yulita, Lita, Teteh, apa Babe? Beb aja kali ya. Boleh kan? Boleh kan? Ya terserah, kita mah request bintang tamu gitu Apa kan. aja. Yang Nah penting- soalnya kan lu orang Banjar kan, Kalimantan. Tapi gue pikir lu tuh orang Sunda loh. Banyak yang bilang kalau misalnya lu orang Sunda. Banyak banget. Banyak banget. Mirip katanya logat bahasa ya. Ini kayak gini aja kan ngomongnya udah kelihatan kayak orang Sunda. Emang iya? Iya. Coba kalau ngomong bahasa Banjar dikit. Apa kalimatnya? Perkenalkan, misalnya halo saya Mama Lita, sekarang saya lagi ada di Outframe mau ngobrol-ngobrol sama Fadi gitu. Aduh. Panjang ya? Iya lagi. Iya. Hai ulun Mama Lita. Setumat lagi anakku pandiran nawan Padi di podcastnya. Udah gitu. Ngerti gak sih? Enggak ya? Enggak bisa kayak gitu, aneh. Kok susah kakak itu artinya. Kata-katanya tuh banyak yang beda ya. Sama kebanyakan bahasa Indonesia gitu ya. Lumayan. Tapi kalau misalnya di rumah pakai bahasa Banjar apa Indonesia aja gitu? Kalau sama anak-anak
bahasa Indonesia, tapi kalau sama tante dan lain-lain bahasa Banjar. Oh, nanti ngobrol ya tante ya. Tante lagi video. Nanti ngomong bahasa Banjar ya kita ya. Kita lagi salah itu logatnya. Oke, balik lagi. Kan lu udah lulus nih di MasterChef ya kan, terus buka Tudung Saji Mama Lita. Tapi emang sebelumnya ada background bisnis nggak sih atau gimana gitu, boleh cerita nggak sih? Sebelum MasterChef? Ya, sebelum MasterChef. Itu bisa dibilang bisnis nggak ya? Kayak cuman ngisi-ngisi waktu aja sih waktu itu, kayak misalnya bikin kue gitu-gitu loh. Ntar kayak dijual-jualin di Instagram dulu-dulu, kayak gitu aja. Sebelum MasterChef? Sebelum MasterChef. Oh, emang suka masak? Ya, Oke, suka masak, bikin kue, terus kayak pernah juga bikin kayak dekor-dekor apa ya, kayak akikah gitu-gitulah. Pokoknya tuh tangannya nggak bisa diem aja. Oh, ada aja emang nggak mau Nggak mau diem diem gitu. Tapi kalau misalnya masak sendiri, memang awalnya emang suka atau karena ada, wah cewek harus bisa masak gitu. Karena kan cewek-cewek zaman sekarang tuh jarang loh. Nggak tahu ya. Nggak bisa. Nindi nggak bisa masak kan? Kenapa sih pada nggak bisa Japra masak? nggak bisa masak kan? Karen nggak bisa masak kan? Hampir rata-rata cewek zaman-zaman sekarang tuh pada nggak bisa masak gitu. Maksudnya aku cewek zaman dulu. Bukan zaman dulu. Zaman sekarang. Enggak, soalnya tadi itu katanya cewek zaman sekarang gak bisa masak. Betul, berarti kan Anda zaman sekarang nih aku anggapnya, bener gak? Aku kan bisa masak. Ya itu kenapa kok bisa gitu, belajar kah, les kah, kok tiba-tiba langsung bisa masak. Bener, padahal bilang gue gak percaya. angkatan zaman dulu gitu, bukan anak zaman Tidak kakak, sekarang. dari muka tidak kelihatan zaman dulu. Suka dari SMP kayaknya. Nah ini loh maksudnya ceritanya, berarti kan ada backgroundnya. Iya. Ya kan, dari SMP. Siapa yang ngajarin mama? Tante. Tante Bukan ini. itu, tante aku tuh banyak. Oh cuma banyak, gitu doang. bukan yang ini tantenya. Jadi kan aku kecil kan tinggalnya sama nenek sama tante gitu-gitulah. Sama keluarga papa. Ya udah di situ akhirnya lihat mereka masak akhirnya suka. Karena kan tadi tangannya emang nggak bisa diem kan. Jadi kalau lihat orang ngapain tuh kayak pengen ikut gitu. Kepo. Terus akhirnya SMP tuh ikutan ke dapur gitu. Masakan yang pertama kali kalau ingat ya, coba ingat-ingat dulu. Ingat nih. dong. Oh iya oke. Pertama kali masak apa bisa bikin sendiri? Tumis pare. Pahit kali tuh kayak kehidupan. Enggak, tapi tumis pare aku dari awal bikin gak pahit. Serius? Iya. Pare kan pahit tuh kan. Tapi pare itu mengandung antioksidan tinggi ya. Iya. Emang tumis pare? Lah gimana sih tuh yang masak? Emang tumis pare itu ini ya, apa makanan khas Banjar? Enggak sih, kayak emang suka aja dari dulu suka pare. Suka pare. Pahitnya kebawa lagi ke hidup. Aduh, pahit hidup. Emang suka. Emang suka, itu pertama kali masak pare. Nah, siapa sih yang mendorong ikutan MasterChef? Sampai akhirnya, atau memang karena nggak mau diem itu akhirnya daftar gitu? Ya, coba cerita bener-bener. gimana perjalanan seorang Mama Lita bisa ada di MasterChef Indonesia season kelima ini? Kalau awal itu emang karena iseng doang, bener-bener kayak pas lagi buka Instagram terus lihat di story-nya adalah bekas anak MasterChef juga. Dia bikin story pengumuman gitu. Ya udah akhirnya aku daftar. Udah bener-bener cuman karena itu doang. Tapi kan itu kan castingnya lumayan ketat ya? Iya. Iya dong, karena sebelum masuk jadi peserta Aneh itu banget kan ada casting dulu tuh. Gitu. Waktu pas casting itu disuruh masak atau gimana? Pas udah casting yang ketemu sama orang belum. Orangnya Jadi kayak langsung. bertahap-tahap gitu. Mungkin pertama orang produksi atau apa gitu ya, kurang ngerti juga itu udah masak. Tapi waktu yang awal-awal kayak disuruh kirim foto makanan tuh kayak ngasal banget. Jadi aku kayak habis masak gitu di rumah, terus dia minta foto. Ya udah aku cekrakin aja di meja makan itu foto makanan. Dari situ mulai awal. Udah tiba-tiba dihubungin disuruh ke Jakarta audisi. Itu masakan apa yang difoto? Tumis pare. Bukan. Oh bukan apa-apa. Kalau nggak salah waktu itu bikin tumis hati gitu kali ya. Pokoknya hati ampela gitu, tau kan? Oh, hati ampla. Ya. Tumis hati. Jadi kayak gitu kan. Udah mau pare pahit kehidupan nih tumis hati kayak bentar kok gue loading ya. Itu kan namanya hati ya. Oh iya. Udah gitu. Kalau nggak salah ya, apa daging ya waktu itu. Ya pokoknya gitulah, pokoknya ada warna-warna merah gitu, lupa. Oke. Terus akhirnya masuk nih jadi peserta MasterChef. Oke. Setelah kayak
3 audisi gitu di Jakarta. Jadi aku tuh nggak daftar yang bukan pendaftaran yang misalnya dibuka diumumkan gitu, pendaftaran enggak. Jadi dia waktu itu namanya spesialahan. Jadi kayak orang-orang yang tahu-tahu aja gitu yang pertama. Nah setelah aku soalnya udah ada yang dicari kan. Jadi ada yang di open casting, ada yang memang dicari gitu. Okay. Nah waktu yang udah open casting itu aku udah masuk audisi tahap kedua kalau nggak salah. Udah di situ. Jadi nggak ikut yang antri yang panjang-panjang itu nggak. Panas dong. Ya Apalagi lihat dia sama yang lain semakin panas. Mau dibahas sekarang nih. Tapi akhirnya kan sekarang udah sukses ya dengan nama Mama Lita yang semakin tenar lah dan terkenal setelah MasterChef gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin MasterChef, dulu tuh ada target nggak sih kayak misalnya, gue harus menang nih gitu? Enggak. Ikut aja gitu. Nggak ada ambisi apa gitu. Bintangnya apa sih? Leo. Leo mah harus ada ambisi bukan? Emang iya ya? Nggak tahu ya. Enggak, kayak nggak pernah hidup kayak target gitu, nggak, udah jalanin aja gitu. Jalanin aja gitu. Terus akhirnya masuk 5 apa 4 besar ya waktu itu ya? 4 besar. Saingan terkuat di season 5 ini siapa nih? Saingan terkuat. Kalau gue bilang nggak ada, sombong gitu ya kayaknya. Ya bebas. Tapi benar-benar kayak emang karena ngejalaninnya tuh kayak udah sesantai itu gitu. Kayak nggak ada yang sama ini nanti takut kalah, nggak ada. Bener-bener kayak gitu. Jadi emang dibawa fun aja gitu. Setelah awal-awal tuh mungkin kayak bener-bener sesantai itu, tapi setelah kayak masuk berapa besar tuh kayak mikirnya sayang aja sih kalau udah sejauh ini tapi nggak berusaha lebih lagi gitu. Udah mulai ada karena bener-bener sesantai itu. Siapa sih orang di belakang yang selalu support Mama Lita? Kalau dulu karena masih ada almarhum suami, pasti almarhum suami, keluarga gitu-gitu. Oke, sorry itu season 5 tuh tahun berapa waktu itu ya? 2019. Nah ini kemarin berarti suami ya yang selalu support gitu kan? Iyalah. Karena ada ini gak sih kayak manggilnya apa? Sayang ya dia. Sayang masak ini dong untuk nggak tahu manggilnya apa ke suami. Emang harus disebutin? Ya nggak tahu. Ya udah. Ya gitu deh pokoknya. Suami sempat request gak sih pas lagi ikut MasterChef kayak masak ini dong, ngasih referensi gitu enggak atau sih. semuanya dari Mama Lita semua? Dari aku. Karena kan di situ juga bahan-bahan dan lain-lain tuh kayak emang semendadak itu kan. Jadi ya udah semikirnya aja saat itu apa. Oke, tantangan paling berat ketika ikut MasterChef. Challenge-nya apa? Yang paling berat? Waktu itu dikasih bahan foie gras ya kalau nggak salah. Oh ya, foie gras. Kayak tahu nggak aku bilang itu apa? Apa ya ini oncom ya chef gitu. Itu kan kayak orang Sunda taunya oncom. Karena kan dia ada merah-merahnya kan. Aku benar-benar nggak tahu itu ini apa ya. Terus itu adalah kayak menu yang paling aku nggak ngerti aku apain dari awal sampai akhir. Yang penting udah masak aja. Tapi lolos nggak sih waktu itu? Lolos, habis bahkan kayak ya lumayan lah. Yang aku masak padahal aku nggak tahu aku ngapain. Cuman percaya nggak sih faktor keberuntungan? Percaya, ada faktor keberuntungan juga. Gitu. Jadi kan kayak selama di MasterChef itu aku kan kita kan nggak boleh pegang handphone, nggak boleh apa gitu. Jadi nggak boleh sama sekali. Pas lagi syuting atau ada karantina juga nggak sih? Ya karantina juga. Boleh sih, cuman Sabtu Minggu doang gitu. Pokoknya kalau kayak setiap kali habis misalkan megang handphone nih bisa cari-cari apa gitu ya, resep, kayak gitu ya, atau enggak bisa baca-baca buku apa gitu ya, ada aja buku-buku di situ yang menu-menu. Tiba-tiba nggak berapa lama itu tuh keluar gitu di challenge-nya kayak gitu-gitu. Jadi kayak udah punya contekan gitu ya secara nggak sengaja ya. Iya, makanya itu aku bilang. Nggak ada bisikin orang dalam, besok nanti kebagian masak ini, nggak ada. Bisikin kodam nggak sih? Iya dia kodam, mau dicek kodamnya. Apa boleh nggak? Hah? Kagak bisa gue. Okay. Tapi kan sering itu. Sering apa? Hantu-hantu itu. Lagi nggak ada ini, lagi nggak bisa. Hantu tuh beneran ada gak sih? Percaya nggak? Percaya tapi nggak pernah lihat. Tapi coba lihat ke sini. Kayak hantu nggak? Enggak. Ya, orang sih banyak yang bilang gue kayak setan malah. Enggak, di mata aku nggak kayak setan. Kayak apa? Kayak apa? Lah enggak, kan gue nanya kayak apa gitu kan. Ya kayak enggak ada, kayak biasa aja. Ya emang biasa aja. Oke, kita ngomongin bisnis ya. Ngomongin bisnis. Siapa yang ngajarin Mama Lita untuk bisa bisnis gitu sekarang?
Karena kan kalau misalnya dilihat nih kayak ada aja nih yang wah ini ada yang dijual ini bisnis itu gitu. Keadaan gitu. Keadaan. Kayak apa aja yang bisa dikerjain gitu buat ngisi waktu, buat ya gitulah. Emang hidupnya masih kurang sibuk ya? Iya sih. Enggak, soalnya bisnis aja untuk ngisi waktu. Kita mau Enggak, bisnis, kita mau bukan. bisnis serius. Serius, maksudnya tuh kayak nggak pengen ada waktu yang Terbuang sih. terbuang gitu loh. Kayak pengen kerja aja sampai capek gitu. Oke. Udah sih. Tapi ada pernah kepikiran gak sih pengen buka bisnis tapi di luar F&B gitu? Karena kan udah trademarknya nih, Melita kan bawa jebolan Master Chef, terus juga masaknya juga memang ternyata bukan aji mumpung gitu kan, bahwa emang suka masak dari SMP. Terus kayak, aduh gue pengen bisnis tapi bukan F&B gitu. Pernah kepikiran gak sih? Aku punya brand hijab sih. Cocok, benar. Itu di luar F&B Ya kan. betul. Udah jalan berapa tahun nih? Sebenarnya itu udah dari 2020. Oke. Tapi kayak jalan gak jalan gitu loh. Berarti terlalu banyak yang dikerjain dong. Iya sih bener. Iya Dan kan? aku bener-bener kayak sendiri, nggak ada tim dan lain-lain. Nggak ada tim, Jadi nggak ada. nanti kadang ada, kadang enggak gitu. Terus produksinya gimana? Ngurusin sendiri semuanya. Sampai ke produksi, Iya. ke pabriknya segala macam, Iya. terus ke penjahit segala macam. Oke, Semuanya. selain kerudung apa lagi nih bisnisnya? F&B, ini yang di luar F&B ya kerudung, terus apa lagi? Kan nggak mau diem nih. Itu aja sih kayaknya. Paling kalau yang lain kegiatan di luar kayak masak atau misalkan biasanya live cooking gitu-gitu. Foto-foto ini aja sih buat brand-brand hijab gitu. Oh gitu, malah untuk brand hijab yang lain ya. Yang lain. Yang sendiri malah nggak keurus. Aneh ya? Iya aneh gitu ya. Oke, Kader kan udah sukses sekarang ya. Dulu tuh katanya. Bener gak sih seorang Mama Lita ini pernah nggak lulus tamat kuliah? Iya Terus benar. katanya pernah nggak naik kelas. Enggak sih kalau nggak naik kelas hampir. Ya sama. Kok tahu sih? Tahu. Ih, tahu dari mana? Wih. Cek kodam tadi. Gitu. Kamu ya? Dia ya? Yang gerok ya? Itu kodam saya itu. Ih, kok tahu? Emang aku Hampir nggak naik ngomong kelas. gimana Itu ya? kelas berapa nggak naik kelas? Aku tuh bandel soalnya. Bandelnya apa? Bolos sekolah. Kayak suka melanggar pelaturan gitu loh. Contoh melanggar Sampai kayak peraturan. guru-guru aku tuh kesel banget. Biasa kayak misalkan kayak pakaiannya tuh yang ketat-ketat gitu. Sepatunya suka nggak mau warna hitam kayak gitu-gitu. Sepatu warna putih, kaos kaki segini. Enggak kan dulu hijaban kalau sekolah. Terus kayak hijab roknya tuh belahannya tinggi gitu. Kakak. Agak lain emang. Agak Tapi lain, kan iya. sekarang udah enggak. Udah cukup lah masanya, tapi waktu itu kan zaman sekolah gitu ya. Iya, jadi itu kalau gara-gara iya bener sih. Katanya kalau mau naik kelas pindah jangan di sini lagi, diusir. Sama lagi kayak gue. Tapi gue bukan karena pakai rok ya. Emang karena Badung aja. kalau Aku gua. pernah dulu tapi kayaknya suka ngelanggar peraturan sekolah itu udah SMP deh. Cuman SMP aman. SMA tuh yang mulai Ya, aman. kayak Lagi kalau kata orang Sunda kermejehna gitu. apa tuh artinya? Lagi meletek gitu kan. Ya kan? Lagi mekar-mekarnya kan. Mekar-mekarnya gitu. Pas SMP itu aku pernah inget banget rok aku tuh sampai disobek sama guru aku, terus aku di sekolah pakai sarung cowok. Temen cowok. Ini tapi yang robek roknya guru Cewek kan? kayak udah sering banget dikasih tahu itu jangan ketat-ketat, jangan tinggi-tinggi belahan roknya. Itu roknya apa? Rok span gitu ya? Iya, tapi kan aku pakai Anjay, hijau. gua Kita seumuran gak sih? nggak tahu. Tahun berapa? 89. Iya sama. Oh, masih kita sekolah dulu bareng ya? Ya kan, jadi kita bisa relate lah maksudnya. Iya. Sekolah bareng maksudnya? Iya sekolah bareng. Ya Anda di Kalimantan, saya di Bogor. Kan bareng sekolahnya. Oh di Bogor. Di Bogor. Gitu. Cuman dulu nggak pakai rok, celana pendek. Tapi aku pakai sarung loh di sekolah kemarin. Aku pun kalau misalnya mau sholat pakai sarung. Bener-bener sobek sampai resleting atas sarung itu roknya. Itu kayaknya udah bebel banget. Tapi cuman itu doang kenakalan, cuman gara-gara baju ya. Kalau bolos sih paling bolos jam pelajaran, kayak ke kantin gitu. Pelajaran yang paling suka dibolosin apa? Pasti ada nih. Kalau gua dulu SMA pelajaran yang paling sering gua bolos itu pelajaran seni. Ah, kok gitu?
Aku malah suka. Bukan, karena percuma gue ikutan gambar gue pasti jelek. Jadi ada temen gue yang baik banget kayak, udah sana ke kantin wae kowe. Ya udah, nitip ya buku gambarnya. Gurunya juga di kantin. Kita bareng sama gurunya. Nanti pas dikumpulin, udah jadi nih Pak, gitu. Karena nggak bisa, karena dari dulu cuma bisa gambar gunung 2, matahari sama ada sawah dan jalan. Jalannya melingkar gitu sama kan. Burung yang gitu ya. Ada tebingnya nggak? Gitu. Wewe nggak nyampe tebing ya. Nggak sedetail itu. Gunung aja gitu kayak Sumpah, matahari gitu. itu tuh harusnya ada tebingnya sebelah kiri. Iya, gambar-gambar gunung itu harus ada gunung, terus tengahnya ada jalan, sininya sawah. Terus di belakang sawah kan ada rumah kan biasanya. Iya. Ada mataharinya juga di situ. Matahari di tengah. Ini tebingnya di mana? Tebingnya di sebelah kiri. Habis itu ada. Kenapa harus kiri? Gak tahu. Karena kalau di sebelah kanan tuh kayak agak aneh aja bentuknya. Oh, karena dekat sama rumah. Iya, benar. Oke, rumahnya di bagian sawah, terus di sebelah kanan. tebingnya itu di bawah. Ngomongin gambar persawahan ya? Tebingnya ada sungai-sungai, ada lautnya, terus ada gambar ikan. Weh, ribet. Nggak ada, gue nggak sampai laut. Gue cuman gunung, matahari, jalan, sawah kanan kiri, ada rumah udah. Di gunungnya ada rumput-rumputnya nggak? Yang gini-gini gambarnya. Gak tahu ya. Sekolahnya beda ini. Ini sekolah beda ini. Emang ada darah seni ya berarti ya? Kamu ya? Aduh, sakit perut gue. Boleh lah kita break dulu, mau ke belakang dulu. Dia sakit perut tiba-tiba. Makanya tadi nyeruput kopi jangan banyak-banyak. Capek banget ketawa. Aduh, minta tisu dong. Tisu. Sampai nangis. Ini cepet guling-guling nih di belakang itu. Ya Allah. Emang beneran gak ada yang tahu itu tebing? Gak ada. Lu ada yang gambar tebing-tebingan gak sih? Maaf. Aduh, lucu Sumpah banget. gue gak ada tebingnya sih kalau gue. Nanti ya gue kasih lihat ya. Ini gambar gue kayak gini nih. Gambar gue kayak gini. Nih. Abis ini kita gambar ya. Oke, abis ini kita gambar. Ah. Siapin buku gambar. Nih gambar gue. Nah ini gambarnya Mama Lita nih. Nah nih. Harusnya itu tebing ya. Gambarkan lo tebing. Seluruh di sini nggak ada yang tahu itu tebing. Wah sekolah lu ribet men. Sekolah lu ribet sumpah. Padahal gue sekolah SMA di Jogja loh. Yang ada Seni banyak seninya gitu. Tapi gue gak nyampe Aduh. segitunya sih. Emang iya. Iya sumpah. Gitu. Oke, next. Ini kalau bisa dibilang nih Mama Lita ini adalah seorang apa ya? Public figure, business woman, single parent juga, single fighter lah. Semenjak ditinggal sama suami, ya kan? Boleh tahu gak sih gimana proses akhirnya Mama Lita ini bisa berdamai sama keadaan gitu? Karena kan pasti berat ya, ibaratnya kan 2019 lagi naik daun banget gitu kan. Terus tiba-tiba nggak ada aja support system yang selalu mensupport Mama Lita. Kenapa sih habis tebing langsung di blok gitu? Vibes-nya tuh kayak langsung turun gitu. Tebingnya kebalik kayaknya tadi. Kita ngeliatnya dari atas. Apa tadi pertanyaannya? Ya gimana prosesnya akhirnya bisa berdamai dengan keadaan gitu kan. Karena kan Mama Lita tuh ibaratnya karirnya lagi naik banget gitu. Tiba-tiba harus menerima kenyataan kayak gitu. Apa ya? Sama kayak tadi aku bilang, kayak emang ya udah apa-apa tuh jalanin aja gitu loh. Kalau proses berdamai udah bahkan lupa prosesnya gimana. Sejalannya aja. Ya kan? Sekarang udah 4 tahun ya semenjak. Udah ya 4 tahun 2020. 2020 ya? 2020. Ya. 2019 apa 2020 sih? 2019 akhir. Enggak, Deng. Bener 2020. Ya, 2020. GG lahiran Januari. Ya benar, November. Ya. Itu waktu pas lahiran anak ketiga. Suami masih ada? Masih ada. Habis itu November. Aku kan lahiran Januari tuh. November nggak ada pas COVID. Kan dia COVID meninggalnya. Tapi sempat ini nggak sih kayak kan tadi kan prosesnya saking ya udah deh jalanin dulu aja gitu kan. Apalagi kan sekarang anak 3. Karena ada anak-anak juga kan. Jadi kayak ya udah harus kuat gitu. Ya kan? Tapi anak-anak ini nggak sih kayak terpukul juga nggak sih atau mereka banyak yang belum ngerti gitu?
ayahnya nggak ada atau bapaknya nggak ada gitu? Udah pada ngerti sih, terus juga pas di awal-awal nggak kelihatan kayak apa ya, nggak kelihatan kayak aduh nggak ada papa lagi gitu tuh, enggak, alhamdulillah ya. Dan itu juga yang bikin aku kuat mungkin kalau kayak anak-anak aku kayak selalu papa mana tuh juga pasti ngelemahin akunya juga, karena ngeliat anak-anak aku kayak gitu. Ya udah akhirnya aku bisa kuat juga. Jadi kita kayak ngejalaninnya bareng-bareng gitu. Ribet gak sih kayak ngurus anak 3 gitu sendirian gitu? Karena kan secara gak langsung Mama Lita juga meranin sosok ibu, sosok ayah juga nih. Kalau dibilang ribet sih, enggak sih. Karena aku alhamdulillah juga ada yang bantuin kan, tante aku gitu. Ribetnya itu paling bukan di bagian ngurusin, bagian yang lain-lain lah. Ya enggak sih? Kayak ya aku sih belum punya anak jadi nggak tahu. Iya. Yang Ya gitu, kalau kayak ngurusin gitu sih enggak, karena emang enggak sendiri banget kan. Kalau yang lainnya ya kayak mikirinnya tuh kan sendirian gitu. Terus apa dikerjain sendirian itu sih paling. misalnya anak milih sekolah. Nah kayak gitu. Gitu. Justru itu yang bikin kadang kayak aduh berasa banget sendiri gitu pas nentuin pilihan-pilihan kayak gitu. Yang Bukan yang kayak harus kerjanya dikomunikasikan sendiri. sama pasangan kan. Iya gitu. Tapi ini anak berarti 3 yang paling gede umur berapa nih? Yang paling gede umurnya 16 ya. 15. 15. Yang kedua? Yang kedua 14. Yang ketiga ini berarti masih kecil ya? Masih 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Karena Ada emang nggak sih deket kan berarti mereka punya karakter beda-beda nih. banget. Yang paling deket Mama Lita sama yang mana nih? Paling deket kalau yang sama anak cowok yang kedua sama yang kecil. Karena kalau yang pertama itu lebih diem gitu loh dia. Nggak rame gitu, nggak ini. Introvert berarti ya? Iya hampir kayaknya. Oke, tapi kalau misalnya ngelihat ini kan anak 3 nih, gitu. Mereka tuh suka ngelakuin hal-hal romantis nggak sih? Sama Iya. Mama Lita gitu. Iya lagi iya. Semuanya. Semuanya, even yang paling gede pun gitu ya. Iya. Apa sih kalau boleh tahu yang mereka lakuin biasanya nih yang menurut Mama Lita tuh kayak aduh sweet banget ya anak-anak gue gitu. Kalau yang pertama, tapi kan sekarang kalau yang pertama kan aku misah ya, dia kan pesantren di Jawa Timur. Jadi paling ya kalau pas telepon atau apa gitu kayak bilang aku sayang mama gitu-gitu. Kayak nggak malu ngungkapin gitu loh. Yang kedua juga gitu. Bahkan yang kedua kalau malam mau tidur kayak good night mama gitu. Terus kalau pulang sekolah tuh kalau mau berangkat sekolah misalnya kayak pagi berangkat sekolah dulu ya kayak love you gitu-gitu nggak pernah ketinggalan. Nah kalau yang ketiga udah deh itu semuanya dah yang paling kecil si cewek Kayak ada aja. Kayak tadi malam juga ya tiba-tiba makan martabak gitu ya. Ih pisang goreng. Oh pisang goreng. Iya. Dua-duanya tuh abis tuh. 3 itu sebenarnya tapi 1 disensor takut kayak ya Allah makanya 3 bang. Tapi kalau misalnya kan pasti ada dong kayak momen yang mana Mama Lita bareng sama anak-anak bareng kayak misalnya contoh liburan deh. Liburan bareng pasti kan ada selalu jadwalnya kan kayak gitu. Kalau jadwalnya sih enggak ininya aja sedapatnya waktu aja. Misalnya libur sekolah, libur semester atau libur tahun baru gitu. Selalu dijadwalin nggak sih kayak liburan? Enggak harus pergi-pergi sih. Biasanya Sebenarnya yang penting ngumpul gitu. Kalau misalkan anak aku yang di pondok libur gitu ya udah pasti balik. Enggak harus kita yang kemana-kemana gitu sih enggak. Kita terakhir liburan bareng tuh tahun berapa ya? Tahun kemarin kayaknya. Kemana? Yang bener-bener ke Bali waktu itu. Habis itu udah enggak. Ya paling pergi-pergi kayak nonton, makan gitu-gitu aja. Yang penting ngumpul aja. Tapi bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Tapi kalau misalnya lagi bareng-bareng gitu misalnya udah lengkap nih. Misalnya entah di rumah, entah liburan gitu kan. Lagi bareng-bareng misalnya kayak contoh kayak di ruang nonton deh gitu atau di ruang keluarga. Suka kangen gak sih sama suami gitu? Ada sih pernah anak aku ya. Pernah nih ada satu momen gitu. Jadi waktu itu aku jalan sama dia nonton tuh berdua sama anak aku yang nomor 2. Kita makan tuh. Terus di sebelah kita tuh ada keluarga lah, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya gitu. Terus anak aku bilang, tuh mah rame ya ada bapaknya kayak gitu-gitu. Itu kayak langsung
Iya, udah gitu aja sih. Kayak bingung juga nanggepin ya. Kalau pas di rumah ngumpul, mungkin karena kebawa suasana jadi kayak agak-agak lupa ya. Bukan lupa, maksudnya nggak ke situ gitu. Jadi fokusnya adalah ya udah ke anak-anak aja gitu kan. Iya. Tapi motivasi terbesar nih untuk jalanin hidup yang sekarang sampai akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan, terus juga bisa ngurus anak tetap aman dan lancar gitu. Motivasi terbesarnya apa nih? Ya karena ada anak-anak yang harus diperjuangkan gitu hidupnya dan segala-galanya. Anak-anak sih aku semuanya buat anak-anak, ngapain pun Jadi buat apapun yang anak-anak. selama kita lagi kerjain, lakuin Iyalah. segala macem itu cuma untuk demi Anak-anak. gitu ya. Buat Tapi siapa kan- lagi? Iya, tapi kan dalam menjalani itu kan pasti ada kesulitan-kesulitan tuh. Apa sih yang paling sulit gitu? Ini siapa tahu nanti anaknya nonton, udah boleh nonton sih sebenarnya ya. Nonton Yang dong. gede- Yang udah gede sih udah boleh nonton. Kesulitan terbesar. Kayak tadi aku bilang kayak ngambil keputusan gitu. Terus ketakutan sih, padahal sebenarnya kita nggak boleh ya kayak takut-takut gitu karena kan kayak ya udah ada Allah gitu. Takut Tapi apa sih tetap kalau aja, boleh tahu? iya takut aja kayak anak-anak tuh kan kayak masih panjang banget. Insya Allah ya mudah-mudahan akunya juga dipanjangkan umur, anak-anak juga gitu. Ya takut aja karena kayak perjalanan itu masih jauh banget gitu. Kadang mikir bisa nggak ya gue gitu, bisa nggak? Tapi kan nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Itu sih ketakutan seperti itu. Kayak gue bisa nggak tetap ada di samping mereka sampai mereka bisa mandiri gitu. Tapi ada gak sih udah kayak kan kalau sama yang gede-gede itu kayak ditanyain cita-citanya apa gitu atau Mama Lita kayak harus belajar bisnis ya atau apa gitu, nggak ada maksain apa ke mau anak-anak? Enggak sih, aku emang nggak pernah maksain apa-apa kalau ke anak-anak aku, bahkan kita lebih kayak ke diskusi gitu. Kalau apapun, kayak kemarin misalkan kayak masuk sekolah, aku pasti nanyain sama mereka, mama tuh maunya gini-gini, kamu mau nggak? Kalau misalkan emang anak yang nggak mau, ya udah, paling kayak aku kasih tahu, misalkan waktu itu masuk pesantren gitu ya, nanti tuh bisa kayak gini, baiknya tuh kayak gini. Udah anaknya alhamdulillah mengerti. Sebenarnya dua-duanya pesantren, tapi yang satu tuh yang tengah tuh agak lain emang. Lari dia. Nggak lari sih, nggak lari. Kayak tiba-tiba pas lagi liburan dia pulang bawa koper gede banget. Itu dalam hati aku, kok kakaknya kecil dia kopernya gede sendiri. Oh ternyata semua barang diangkut sama dia. Udah nggak mau lagi, udah balik. Akhirnya pindah ke sekolah biasa tahun tadi baru. Oh, tereliminasi ya. Mengeliminasikan diri. Mengeliminasikan diri. Tapi gini, Itu. Lid, perubahan apa sih yang paling berasa dari hidup yang dulu ketika ada suami sama sekarang sendiri? Apa yang paling berubah, yang paling berasa? Beban pikiran kayaknya tambah banyak. Karena nggak ada tempat buat berbagi lagi kan. Kalau dulu kan ya beda lah kalau jalannya kakinya ada 4 sama 2 doang. Kok kaki 4 sih kayak Iya, kaki kayak empat hewan. tuh bisa, ya juga sih ya kalau belakang kaki empat ya kayak hewan sih. Maksudnya kakinya banyak lah ibaratnya. Iya, kepala 2 sama kepala 1 kan beda gitu. Bisa berbagi pikiran. Pikiran sih yang lebih kayak kalau badan tuh bisa aja dipaksa-paksain. Kalau pikiran tuh kalau udah capek banget tuh kayak gitu. Gemes sendiri gitu. Iya. Ada gak sih yang mau disampaikan sama anak-anak? Apa sih, aku paling berharap mereka jadi orang-orang yang baik aja sih. Karena kalau kita baik tuh kayak insya Allah semua kebaikan-kebaikan juga akan ngikutin. Itu aja. Amin. Gak mau yang macem-macem. Ya kan? Iya benar. Tapi kamu kepikiran gak sih kayak sekarang kan berarti udah ibaratnya single kan ya berarti ya? Single udah hampir 4 tahun. 4 tahun. Kepikiran gak sih untuk buka hati gitu untuk orang baru gitu? Gak ada yang masuk. Kepikiran terus. Oh iya. Kepikiran terus. Tapi gak ada yang nyangka. Gak ada yang masuk, kriteria gak ada yang masuk gitu. Bukan kriteria, tapi nggak tahu emang kayak kadang aku mikir kayak emang kita boleh dapat 2 orang yang apa sih namanya kalau orang-orang sekarang bilang orang yang tepat 2 kali itu emang boleh gitu. Oh berarti hitungannya suami orang yang tepat kan? Iyalah, 1. Nah yang kedua takutnya nggak pernah nemu sih. belum pernah nemu.
Tapi bukannya sekarang lagi rame banget tuh dijodoh-jodohin sama netizen sama siapa itu? Siapa? Firhan. Enggak lah, itu mah temen. Oh teman. Temen lah. Tuh beritanya rame banget gitu. Emang netizen iya. langsung jodoh-jodohin gitu. Tapi emang kita juga kadang suka usil sih. Oh jadi itu konten aja tuh, berarti nggak ada kedekatan. Enggak lah, itu temen. Teman. Tapi kalau misalnya ditanya nih, seorang kan ini yang nonton banyak nih, udah 1 juta nih yang nonton. Iya nih, ya Allah ramai banget tambah Iya, kesana-sana ramai, tuh. 1 juta ya kan. Boleh loh DM. Siapa tahu masuk kriterianya ya. Pusing-pusing. Gak ada kriteria. Oke, kriteria seorang Mama Lita untuk pasangan. Ada nggak sih kalau misalnya boleh tahu gitu kan? Secara apa dulu nih? Gak ada sih sebenarnya aku Siapa tuh. tahu ada yang ingin memantaskan setelah nonton ini gitu kan? Gak ada, yang penting udah pasti nerima anak-anak aku aja sih. Ya 1. Udah. Udah itu dong. Ya aku Orang tadi aja nggak ada yang masuk katanya. Berarti kan udah banyak dong berarti yang ngedeketin. emang banyak. Ada beberapa gitu kayak mencoba hubungan baru, cuman nggak selalu aja nggak pernah. Ya nggak pernah inilah. Nggak pernah berhasil. Gitu. Tapi kepikiran untuk nikah lagi ada? Sekarang sih ada tapi bukan prioritas. Karena kayak ngerasa kayak itu capek aja sendiri gitu. Kayak pengen punya temen ngobrol gitu-gitu. Enggak sih, bohong, temen ngobrol tuh ngobrol sama siapa juga bisa sebenarnya, ya enggak sih? Ya nggak tahu kita mah. Kita belum pernah nikah jadi nggak tahu. Ada kalau dulu tuh kayak bener-bener nggak tahu ya, nggak kepikiran gitu. Kalau sekarang ada tapi bukan prioritas. Kayak kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Ada alhamdulillah, enggak ya udah gitu. Ya ada-adain sih. Berarti kan pengen ya kan? Ya kan orang kan pasti pengen punya pasangan di hidupnya. Ya. Ya kan? Tuh. Ya udah. Tapi kan kayak ya udah kayak akunya juga ya apa ya, di posisi yang mungkin gak semua orang bisa nerima gitu. Oke. Karakter tadi kayak gitu, yang penting bisa nerima. Misalnya nih, tipe ya. Kita bedain lagi tipe. Chef Juna masuk tipe Mama Lita enggak? Itu cuma karena ganteng doang. Oh gitu ya? Iya kan? Karismatik gila, masakannya enak-enak loh. Kan nggak perlu capek masak-masak lagi. Enggak, aku juga bisa. Aku mandiri tahu. Oh karena ganteng doang, tapi nggak masuk tipe gitu, tipe Mama Lita. Iya, aku bingung kalau ditanyain tipe mah. Enggak tahu. Dia cuma jawab yes or no, kan belum tentu. Sama Chef Juna juga udah punya Iya. pasangan. Gitu. Maksudnya berarti kan ada nih, tahu kan Chef Juna yang KW-KWan itu? Siapa itu namanya ya? Ada. Iya, tahu. Mirip banget lagi. Dia pernah parodiin sama aku juga. Ya kan? Gitu. Chef Juna termasuk tipe yang masuk gak sih? Ya karena gantengnya itu doang sih kayaknya. Kalau yang lain nggak tahu ya, nggak kenal juga sebenarnya, aku tuh nggak sedekat itu. Oke, kita ganti lagi pertanyaan nih. Ah. Artis dalam luar negeri dulu deh. Luar negeri yang paling Mama Lita suka siapa deh? Cowok. Maksudnya biar kegambar ya buat netizen kita nih, kayak oh Mama Lita tuh sukanya cowoknya kayak gini. Artis luar negeri. Gak ada. Oke, dalam negeri. Enggak. Siapa ya? Chico Jericho, Nicholas Saputra, terus Rio Dewanto. Nggak masuk, udah gue sebutin 3 kok. Reza Rahardian gue masukin. Enggak, bukan kayak Abi mana? sampai mikir, emang iya begitu. Iya nggak, maksudnya yang oh ini masuk nih tipe gue nih gitu. Padi Iskandar gak sih? Perasaan nggak gue sebut itu. Enggak, aku nggak ada kriteria gimana-gimana. Nggak ada kriteria gimana. Pokoknya kalau misalnya kayak kesel ya. Karena tante juga mau nyebut saya tante. Nanti kita bahasa Makassar nih kita. Soto Banjar tuh dari Banjar ya? Iya. Bener kan? Soto Banjar dari Banjar ya? Ih, soto Banjar bikin aku enak banget. Kita coba sudah. Apa tadi? Nggak ada kriteria. Gue belum makan loh. Itu dibawain apa ya tadi ya? Sambal. Ya. Ini Cobain masak ya. sendiri. Ya Ini dong. dijual bukan? Dijual. Cobain sini. Pelayan. Coba pelayan. Ini di depan banget nih. Iya harus cobain dong. Mau ini yang mana? Mama Lita spesial bawain sambal jualannya. Tapi ini bukan sambal ya. Sebenarnya lebih ke lauk sih. Oh pas. Pas banget. Dia ada 2 varian. Varian apa yang pertama? Paru sama cumi. Suka nggak paru? Kadang ada orang yang kayak Saya suka makan paru, ya nggak suka makan hati. sama lagi.
Kita banyak kecocokan deh kayaknya. Kamu suka masak, saya suka makan. Cocok gak tuh? Cocok kan? Cocok. Enggak, itu sambelnya bawa dua-duanya. Sambalnya dua-duanya dong. Sambelnya dua-duanya, ini beda nih. Itu apa? Sambel cumi. Itu cumi ya? Tudung saji. Tahu nggak kepanjangan cumi apa? Apa? Ya kan nanya. Oh, dikira lagi main tebak-tebak. Iya ini. Nggak tahu. Ah nggak mungkin nggak tahu. Ini kita lagi main tebak-tebakan kan? Coba sini. Ini kita lagi. Iya. Apa tadi pertanyaan kepanjangan dari cumi? Iya. Nggak tahu. Lupa lagi gue jawabannya. Itu udah mugong tuh. Dia lupa. Cuma mikir. Cuma apa ya? Ini sambal paru. Ini sambal cumi. Oke, gue cobain yang. Tapi itu takut kepedesan ya udah. Bismillah deh. Kalau dilihat dari gambar ini kayak sambal korek ya. Enggak. Aman nih. Itu nggak pakai terasi loh. Kamu nggak suka terasi? Nggak suka. Kok tahu? Kan waktu itu pernah Oh cerita. iya nanya, suka terasi nggak? Iya nggak suka terasi. Makan pedes nggak? Aku bilang. Makan. Itu buka dulu. Oh salah. Nah. Bawaan udah pengen main robek aja nih kayak rock tadi nih. Kayak guru IPA gue. Oh gurunya guru IPA. Pak guru IPA. Pak guru. Awas loh itu minyaknya takut netes. Padahal kan bisa ke depan ya. Kenapa dia ke samping? Itu pelan-pelan takut sumpah. Nah gitu maksudnya. Aduh gue jadi tegang juga. Nih. Sambal paru. Jangan itu kebanyakan sumpah takut pedes. Nah ini parunya segede gini. Emang iya ya? Iya parunya yang diambil segede gini. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes nggak? Kasih itu dong review. Kan dibilangin juga jadi pedes nggak? Rasanya tuh pedes, manis, gurih, parunya empuk banget. Pedesnya telat ya. Wah enak nih. Tapi ini sumpah ya pakai nasi. Pakai telur dadar. Telur dadar juga enak. Telur ceplok. Oh iya. Ya telur dadar. Kalau telur dadar harus 4 makannya. Kalau telur ceplok 2. Kenapa? Emang nggak boleh? Banyak. Ini sumpah enak. Pengen pakai nasi lagi gue. Kayak kita cobain ya. Tisu tadi kan ada tisu. Tisu. Pedesnya ada delaynya ya. Emang gitu. Cuminya kayak lebih pedes deh. Wah. Lagi. Level kepedasannya emang berapa? Kalau level pedesnya aku masih bisa tolerir. Misalnya dari 1 sampai 10 ini 6 atau 7 lah. Masih bisa sanggup. Cuman emang paling enak pakai nasi ya. Iya. Pakai nasi karena parunya gede-gede ya. Iya. Heeh. Ya itu coba lagi. Bener. Iya, jadi dia sebenarnya emang lauk sih. Itu cumi ya. Cumi. Oh, kalau cumi dia lebih ini ya, lebih padat ya. Ini cumi juga nggak pakai terasi. Nah, kalau cumi Enggak pakai terasi. Aku juga nggak makan terasi soalnya. Enggak sih makan, cuman kayak tricky. Itu pedes banget, sumpah dibilangin juga makanya sedikit-sedikit. Tuh, pedesan dia abis ini. Wah, enak lagi. Nggak ada nasi ya? Sama telur ceplok 2. Bener pakai tahu deh sekarang. Pedesan mana si cumi sama paru? Aku mungkin tadi pedesan yang paru ya. Itu nggak digoreng tahunya? Digoreng nggak sih nih? Kayak dikukus. Ini kali. Tuh kan. Tawarin kayak mau tahu nggak gitu. Jadi makan sendiri. Emang mau tahu juga? Tahu dong, kasih minum tahu lo. Tahunya diambil semua ini.
Itu untuk tamu. Aku lebih pedes yang paru loh. Itu ada minyak. Loh. Lebih pedes yang paru masa? Mungkin karena aku kebagian minyaknya kali ya. Itu tuh minyaknya emang juga harus kayak banyak biar awet. Harus banget nih. Emang ini konsep podcastnya gini ada makanan. Gue pengen nyobain lapar. Guys, sumpah. Ya, hilang lagi brandnya. Harus cobain, ini harus beli. Demi Allah enak banget. Gue rate 9,5 dari 10. Karena kau sempurna hanya milik Allah SWT. Iya bener. 9,5 boleh lah milik aku. Ya. Ya ini yang paru pedesnya kuat ya? Cumi juga pedes banget tahu. Nggak udah. Wah. Nanti aku kirimin lagi. Aku cuma bawa parunya cuma 1 tadi. Jadi variannya cuma 2 ya? Cumi sama paru ya? Masih 2 sekarang. Rencananya mau ditambah lagi? Pengen sih. Abis tuh akhirnya. Nama Instagramnya apa nih? Sambal, nama Instagramnya sambal Mama Lita. Jadi sebenarnya ini tuh produk dari resto aku. Oke. Jadi resto aku tuh namanya Tudung Saji Banjarmasin kan. Ini di Banjarmasin? Wih jauh kali tuh. Kita mau coba gimana itu caranya? Ke Banjar lah, atau enggak aku masakin. Oh. Tapi menunya sama kayak di restonya? Sama lah kan aku yang masak. Oke. Ini untuk berapa orang nih? Banyak nih Mama Lita nih. Aman? Jadi tukang masak aja apa gue di sini? Ada dulu kita konten masak. Yang masak siapa? Iya aku juga sempat lihat. Nggak oke lah pokoknya orangnya. Anjing gue ya. Bikin dong, sini aku jadi talentnya. Ayo. Wah dia sudah nawarin. Jadi dulu gue pernah kan gue punya konten temen makan sama temen masak. Ada nggak sih temen masak? Di sini di YouTube. Ini studionya yang ini nih. Itu kan kayak kelihatannya kayak dapur kan setnya kan. Dapur pura-pura tapi di kamera sih kayak dapur gitu. Terus waktu itu kalau nggak salah temen makan. Jadi ceritanya gue nyobain Carolina Reaper ya. Apa tuh? Cabai dari Meksiko. Meksiko apa dari California berarti Amerika dong. Kalau Carolina ya. Ya Carolina. Jadi waktu pas itu cobain Carolina Reaper itu juga awalnya gue nggak tahu. Jadi gue coba potong 5 biji, gue masukin ke dalam burger. Gue makan, set. Pedesnya juga telat. Tapi dia pedesnya nyerangnya lidah, tenggorokan sampai ke lambung. Panas ya? Iya. Itu gue mau mati dan gue nangis. Jadi gue nangis itu cuma gara-gara cabai. Selain itu? Yang lain enggak. Enak. Si Carolina doang yang bisa bikin nangis. Carolina atau namanya nanti jadi angle-nya beda loh dipotong. Cabe Carolina Reaper itu harus panjang, jangan si Carolina gitu. Siapa nih? Ternyata Fadi Iskandar cuma bisa dibikin nangis sama Carolina doang. Ya. Iya lagi. Oke, jadi jangan lupa untuk pesan tuh ya sambelnya di Instagramnya apa Mama Lita? Sambal Mama Lita. Rekomendasi gue sih kalau nggak paru yang cumi. Kan cuma 2. Oh iya bener. Ya dua-duanya enak sih, dua-duanya enak. Ada sih nanti ada cakalang kayak gitu-gitu. Aduh. Bentar. Ini sambal ini emang makanan khas Banjar atau memang kamu buat aja untuk tahu segmen orang-orang kan orang-orang Indonesia suka sambal nih. Buatnya karena itu atau memang ini ada ciri khas dari Banjar? Gak ada ciri khas Banjar sih karena ini sebenarnya menunya di resto aku kan tadi aku bilang. Jadi kayak emang orang-orang yang jauh tuh kepengen nyobain masakan Mama Lita gitu-gitu. Apa ya yang bisa aku bikin terus di packingnya aman gitu. Jadi sebenarnya resto aku di Banjar tuh konsep dia tuh warteg. Warteg modern gitu loh. Jadi benar-benar masakan rumahan semua isinya kayak ada berapa puluh menu setiap harinya gitu. Saya tahu. Ini salah satunya. Saya bisa menebak. Salah satunya ada tumis pare. Ada. Karena kan gue bisa menebak gitu. Ada daging, ada cakalang pengen sih nanti. Kalau makanan khas Banjarnya ada nggak di wartegnya itu? Enggak, karena kan emang konsepnya enggak makanan Banjar. Oh karena restoran orang Banjar bosen kali ya makanan Banjar ya? Iya kali. Karena orang-orang yang datang ke resto itu orang Bandung bilang ini dia cocok, orang Jawa bilang dia cocok, orang Banjar juga. Karena emang nasional itu menunya. Chef Juno udah pernah coba? Kayaknya udah deh waktu itu. Gimana respon dia? Yes nggak dia?
Harusnya yes ya. Kok maksa sih dia harusnya? Iya tapi enak, ini jujur enak. Gua nggak peres, ini beneran enak. Yalah enak, aku Kayak yang abis masak. Iya bener. Karena Udah mulai anget dia nih, udah mulai anget nih. keahlian masak itu kayak satu-satunya yang bener-bener aku banggain. Bener, apalagi persaingan sekarang sama cewek-cewek zaman sekarang kan banyak yang gak bisa masak kan. Lagi ya? Hah? Masih? Enggak sih. Enggak, tapi kan lu juga jatuhnya kayak cewek zaman sekarang kan? Enggak ya? Itu tadi bener-bener kayak membedakan banget sih. Kok gue jadi kayak bersalah gitu. Kenapa sih harus ada kata-kata cewek-cewek zaman sekarang gitu? Karena cewek-cewek zaman sekarang itu banyak yang gak bisa masak, sedangkan lu cewek zaman sekarang yang jago masak. Enggak dong. Itu Berarti angle-nya jangan dipotong tadi. Lu belum selesai ngomong lu langsung motong. Kita next ke topik selanjutnya nih. Ada artikel yang bilang Mama Lita ini nyalek DPR RI Kalsel. waduh. Jangan dibahas dong itu. Enggak, nanya doang. Gak Nanya doang. Enggak. Iya tapi kan Tahun berapa? tahun tadi. Ih, itu mah. Ih, kenapa? Udah nggak mau. Oke, Aku salah ngomong. disupport atau memang pengen? Bedanya apa? Sumpah nggak usah ngomongin itu, Oke, takut. ganti pertanyaan. Tertarik gak sih sama politik? Belum sih kalau sekarang. Belum. Tapi kedepannya kan Mama Lita kan ini kan ya satu public figure juga, terus juga nggak bisa diem juga kan, apa-apa pengen dikerjain gitu. Sekarang belum, tapi kedepannya mau belajar dong tentang politik. Mau aja sih, mau aja. Pokoknya kayak apapun yang berguna dan berfaedah dalam hidup tuh nggak apa-apa dicoba dilakuin gitu. Oke, tanggapan tentang kondisi politik sekarang nih. Waduh. Pengen tahu. Waduh. Dari seorang Mama Lita nih. Gak apa-apa kan masih belajar juga tentang politik gitu. Aku pengen tahu aja pandangan dari seorang chef Mama Lita. Anjay, chef. Itu gua ngomongnya chef. Menakutkan, bikin bingung. Kalau sekarang mah kondisi politik kita. Iya nggak? Iya kan? Iya sih. Kayak bingung, jadi mana yang bukan mana yang benar, mana yang salah ya, mana yang baik, mana yang buruk. Pokoknya bingung lah, kayak takut sendiri ngelihatnya. Oke. Tapi kalau misalnya dalam hidup nih dan juga perjalanan karir, apa sih yang belum kesampaian dari seorang Mama Lita atau kedepannya mau bikin apa gitu? Kan tadi kan kita udah tahu bahwa udah ada restoran di Banjar, terus juga ada sambal ini, terus juga ada yang bisnis yang on and off segala macam. Atau kedepannya ada Bisnis apa lagi nih gitu? Aku pengen punya restoran di sini sih, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Daerah mana? Senop. Di mana aja, yang penting ada, biar semua orang bisa ngerasain masakan aku. Oke. Itu sih aku bener-bener kayak pengennya itu sekarang. Ada targetnya sih kayak tahun berapa gitu harus sudah punya gitu? Nggak pernah ada target dalam hidupku. Enak banget hidupnya sesantuy itu ya. Sumpah, iya loh, lagi. padahal. Iya beneran. Iya. Gak pernah ada target, gak pernah kalau ditanya keinginan buat ke depan apa juga kayak bingung. Gak, sejalannya aja, yang penting baik-baik gitu. Bingung gak tuh ngajak Iya, gue? kayak nggak ada, karena kan sekarang kan kayak udah apa-apa dikerjain gitu kan, tapi nggak ada target gitu sama sekali. Karena biasanya bintang tamu gue kalau ditanya target ada aja gitu. Nggak ada. Yang penting udah kayak ngerjain sebaik-baiknya aja gitu. Hasilnya nanti diserahkan sama yang punya, yang atur. Mantap. Sedikit terakhir pesan-pesan dong untuk support sistemnya Mama Lita, siapapun itu. Ada yang lagi deket gak sih cowok? Enggak lagi. Enggak lagi, udah siapa aja deh support system. Tante mungkin. Tante, orang tua, kebetulan mama juga baru meninggal ya. Jadi adanya papa sekarang, saudara-saudara aku, teman aku, pasti minta disebut kan. Sebut aja. Nanti abis itu dia ketawa. Gitu. Siapa namanya? Dennis. Pokoknya semuanya buat teman-teman aku, orang tua, keluarga, tante aku. Oke, semuanya lah yang selama ini kayak selalu ada di samping aku, terima kasih. Kayak selalu nemenin dalam setiap keadaan. Memaklumi aku yang kadang suka gak jelas ini. Terima kasih udah sayang sama aku, sayang terus. Mama Lita.